Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Shalom. Semua pasti antusias pada pagi hari ini. Yang di rumah, lo shalom. Semua pasti bergairah, amin. Walaupun kita nggak bersama-sama di tempat ini, kita berada di rumah masing-masing, tapi tidak mengurangi untuk kita mengurangi haus dan lapar akan cinta Tuhan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan sama-sama menaikkan pujian syukur hanya bagi nama Tuhan. Pagi ini kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Urapan Tuhan turun atas setiap kita. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, terobosan baru terjadi, mujizat Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya Yesus. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita sebagai orang yang percaya, dalam Yohanes 4 ayat 24, firman Tuhan berkata, Allah itu roh. Barang siapa menyembah Tuhan, kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Siapkan hatimu untuk menyembah Tuhan. Bebaskan dirimu untuk menyembah puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu, kita sembah Tuhan. Haleluya. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, ku datang
seluruh surga sujud menyembah, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, amin. Allah semesta alam, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Mari naikkan syukur, nyatakan di hadapan Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam, kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam, kudus, kuduslah, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Mari Bapak Ibu Saudara, saya akan beri kesempatan Bapak Ibu Saudara untuk menyembah Tuhan, tinggikan Tuhan, nyanyikan kudus, kuduslah Tuhan. Angkat tanganmu, arahkan ke surga. Amin. Allah semesta alam. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, angkat suaramu, angkat hatimu. Amin Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan, kudus, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam, kudus,
hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kami berikan untuk-Mu Tuhan, untuk menyenangkan-Mu. Kuasa-Mu nyatakan di tempat ini Tuhan. Dan yang percaya Tuhan hadir pagi ini, kita akan katakan sama-sama amin. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari Bapak Ibu sambut sukacita yang besar yang Tuhan berikan kepada kita dan saudara. Amin. Mari kita bagi berdiri yang belum berdiri, kita akan bersalaman satu sama lain. Haleluya, katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mau dipatahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Lambaikan tanganmu, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Nampaknya di dalam Dia bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Amin. Haleluya, Dia baik. Katakan, Dia sungguh baik. Haleluya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi isokutu. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Sorak-sorai berdua Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Segala pujian bagimu Yesus. Kami angkat tangan di hadapan-Mu Tuhan. Kami naikkan sembah syukur, hanya Engkau yang layak. Amin Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
Kami merasakan hadirat-Mu pada pagi hari ini. Amin. Dan ketika kami masuk dimensi penyembahan, kami benar-benar merasakan realita hadirat Tuhan. Amin. Bahkan realita kekudusan-Mu benar-benar nyata di dalam kehidupan Amin. kami. Oleh sebab itu saat kami ada di dalam realita hadirat Tuhan, ada kuasa yang sedang bekerja. Amin. Ada roh yang sedang mengaktifasi roh kami, sehingga roh kami semakin berkobar-kobar. Amin. Roh kami semakin meluap-luap. Dan cintaku kepada Yesus, cinta kami kepada Yesus semakin hari semakin berkobar-kobar, semakin meluap-luap, bahkan semakin antusias. Karena itu kami percaya saat kami memuji Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami, baik yang ada di rumah maupun di tempat yang lain. Siapapun mereka yang mengikuti ibadah melalui persekutuan dan ibadah raya pada hari ini, kami percaya roh Tuhan sedang melawat mereka. Roh Tuhan sedang bekerja di dalam kehidupan mereka. Kiranya turunlah anugerah-Mu dan berkat-Mu atas mereka semua. Bapak, sebentar kami akan menerima firman Tuhan. Urapi hamba-Mu apa yang Kau inginkan, Kau kehendaki kepada kami. Mari Bapak, Engkau beri pengertian urapan yang sama, juga mengalir kepada semua umat Tuhan yang saat ini boleh mendengar dan ibadah bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan siap menerima firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Sekali lagi beri sorak-sorai kepada Tuhan yang meriah. Silakan duduk saudara yang masih berdiri. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah atau dimanapun Anda, pastikan saudara tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Saudara tetap fokus, saudara tetap antusias, saudara tetap semangat di dalam mengiring Tuhan. Apalagi hari-hari ini saudara harus meningkatkan persekutuannya dengan Tuhan. Nah, hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan tema standar ilahi atau kodrat ilahi. Ini penting saya sampaikan supaya saudara benar-benar memahami apa yang Tuhan kehendaki pada hari-hari ini di dalam kehidupan kita. Kita akan langsung saja membuka di dalam kitab 2 Petrus. 2 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat yang keempat, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Nah, saudara-saudara, Tuhan mau melalui pembacaan firman Tuhan pada saat ini kita memiliki keteraturan di dalam kehidupan kita dan kita benar-benar memiliki standar ilahi. Kita terus bangun kultur kerajaan surga atau budaya kerajaan surga. Berulang-ulang saya sudah mengatakan bahwa siapapun engkau yang percaya kepada Yesus, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12, ketika saudara menerimanya, sama-sama katakan ketika saya, kurang keras, ketika saya menerimanya, saya diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Jadi ketika saudara percaya kepada Yesus, menerima firman dan rohnya, saat itu saudara benar-benar resmi, memiliki legalitas, bahkan secara formal menjadi anak-anak kerajaan. Sekaligus saudara harus memiliki mentalitas anak kerajaan surga. Maka pada saat itu kodrat ilahi itu sebenarnya sudah ada pada saudara. Nah, ketika kita terus membangun kodrat ilahi di dalam kehidupan kita, maka hidup kita semakin lama semakin berkenanan kepada Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita terus hidup di dalam kodrat ilahi itu? Hanya satu caranya, bangun hubungan yang akurat dengan Bapa. Nah, keterhubungan kita yang akurat dengan Bapa di surga, maka kita semakin hari akan semakin serupa dengan Yesus Kristus. Dan inilah tujuan daripada Tuhan memanggil kita.
dengan kasih yang besar, dengan janji-janjinya yang sangat besar diberikan kepada kita, dan akhirnya kita terus dibaharui dari hari ke hari sampai kita akhirnya serupa dengan Yesus Kristus. Nah, yang menentukan kehidupan kita yang akan datang itu akan ditentukan pada hari ini bagaimana cara pola pikir saudara, cara kehidupan saudara. Itu akan menentukan masa depanmu. Karena itu Allah akan terus membawa kita dan akan mendorong kita supaya hari-hari ini, bahkan saya sendiri mendorong kepada seluruh jemaat Tuhan supaya hari-hari ini terus membangun manusia roh. Karena hanya kekuatan firman dan roh yang akan mampu mengalahkan dunia ini. Nggak ada cara yang lain. Nah, semakin saudara kuat membangun manusia rohmu, saudara akan semakin memiliki kekuatan yang luar biasa. Saudara tidak perlu takut, saudara tidak perlu cemas, bimbang, khawatir, karena roh yang ada pada kita lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia ini. Namun demikian kita tetap waspada dan berjaga-jaga. Kita tidak boleh sembrono, kita tidak boleh gerusa-gerusuh. Apapun yang terjadi, kita tetap ada di jalur kebenaran firman Tuhan. Kita harus mengikuti aturan-aturan. Sekali lagi, kultur kerajaan surga harus kita bangun di dalam kehidupan kita. Sampai benar-benar realita kerajaan surga selalu ada di dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Nah, maka dengan demikian saudara-saudaraku, Tuhan hari-hari ini sebenarnya sedang mendesain ulang gerejanya. Setelah gereja sekian lama, pola ibadah dan lain sebagainya hanya sekedar menuruti liturgi-liturgi. Yang dari dulu sampai sekarang hanya itu-itu saja yang membuat jemaat semakin lama semakin jenuh. Tetapi pada hari-hari ini Allah sedang mendesain ulang. Artinya apa? Allah sedang merindukan, Bapa sedang merindukan melihat jemaat yang memiliki cinta yang berkobar-kobar, cinta yang meluap-luap, yang antusias, bahkan gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan cintanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan itu adalah saudara. Ini sudah waktunya. Gereja harus mengalami didesain ulang kembali seperti gereja yang mula-mula, memiliki kasih yang sejati, cinta Tuhan yang tulus dalam pengorbanannya, baik waktu, tenaga untuk melayani. Nah saudara, karena apa? Karena jelirlah kita tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Nah, kasih mula-mula inilah yang Tuhan rindukan. Bukan profesionalismenya. Bukan berarti profesional itu nggak penting. Penting sekali. Karena itu juga daripada Tuhan. Tetapi yang Tuhan mau, yang paling-paling Tuhan mau adalah yaitu pola hidup ilahi, kodrat ilahi yang terus kita bangun dari hari ke hari sampai akhirnya kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, selanjutnya tujuan daripada supaya kita terus membangun manusia roh setiap saat, setiap waktu, supaya semakin hari kita ini semakin kuat. Bagaimana caranya? Ya jelas dengan cara kita membaca firman Tuhan. Itu enggak ada pilihan, saudara. Ini waktunya sengaja diizinkan oleh Tuhan dengan situasi kondisi yang kurang baik. Ini sebenarnya Tuhan sedang membawa hidup kita supaya kita lebih banyak dekat kepada Tuhan. Gunakan waktu sebaik-baiknya untuk membaca buku rohani, untuk berdoa, untuk membangun komunitas dengan keluarga, membangun mesbah doa, membangun mesbah keluarga, sampai akhirnya benar-benar rumah kita menjadi gereja kecil. Rumah kita akan menjadi mesbah, sehingga dengan demikian di mana-mana ada kidung puji-pujian. Setiap saat, setiap waktu, di setiap rumah tangga kita. Lah di sanalah Tuhan akan hadir. Alkitab berkata 2-3 orang bersekutu, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Rukun itu indah. Di sanalah Tuhan akan perintahkan segala berkat. Jadi sekalipun terjadi situasi ekonomi yang kurang baik, ketika saudara ini bisa melawan dengan cara membangun sebuah komunitas ilahi di dalam rumah tanggamu, di dalam rumahmu. Percayalah Tuhan itu punya cara untuk memberkati kita. Saya ulang, percaya. Namun juga saudara bekerja. Bukan berarti saudara kemudian kerjanya hanya
doa membaca firman Tuhan, doa membaca firman Tuhan. Enggak begitu, saya enggak mengajarkan seperti itu. Di samping seperti itu, kita juga harus bekerja. Karena Alkitab berkata orang yang tidak bekerja jangan dikasih makan. Jadi antara bekerja dan kemudian kita membaca firman Tuhan, menyembah, memuliakan Tuhan, ini harus bersinergi. Ini harus bekerja bersama, baru akan mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Nah, jadi tujuan supaya kita ini terus membangun roh kita, karena roh itu kan ada di dalam. Beberapa waktu yang lalu saya sudah mengatakan bahwa setiap firman dan roh yang masuk di dalam hati kita, digambarkan air itu akan berubah menjadi mata air. Nah, ketika mata air yang kita keluarkan dari hati kita, inilah yang akan mengubah fakta, mengubah keadaan yang buruk akan menjadi baik. Bahkan firman Tuhan berkata, padang gurun pun akan menjadi taman Tuhan yang indah. Lah, hidup kita ini mau didesain ulang seperti itu. Sehingga bangsanya virus, kuman, bakteri, kelemahan, sakit, penyakit itu harus disingkirkan, itu harus dilenyapkan. Oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa kebangkitan Yesus, terlebih daripada itu mengalami kuasa Roh Kudus yang sedang saudara bangun, yang sedang saudara membangun rohmu dengan Roh Kudus untuk berdaulat, berkuasa atas hati dan pikiran kita. Sehingga saudara akan semakin hari semakin selaras. Semakin hari semakin selaras dengan pikiran Kristus. Semakin hari semakin selaras dengan hati Bapa. Maka dengan demikian saudara akan menjadi anak-anak ilahi, memiliki kodrat ilahi, sifat ilahi Allah akan terus nyata di dalam kehidupanmu. Saat itulah, sama-sama katakan saat itulah, saya menjadi alamat atau tanda. Orang akan melihat surga. Orang akan melihat surga, akan melihat Kristus, akan melihat Bapa, akan melihat Tuhan Allah melalui kehidupan saudara. Karena itu saudara jangan ikut-ikutan terbawa oleh situasi. Saya ulang, kenapa kita nggak boleh terbawa oleh situasi? Saya katakan roh yang ada padamu lebih besar, yang sanggup bisa mengalahkan semuanya. Dan saya percaya sampai situasi, sampai ini sudah hari yang sekian, tetapi saudara tetap dipelihara oleh Tuhan. Itu membuktikan bahwa Allah kita tetap berdaulat atas hidup kita. Berulang-ulang saya katakan, biarpun situasi dunia yang tidak menentu, endingnya nanti pasti akan baik. Endingnya itu pasti kemenangan yang ada di dalam negeri kita ini, yang ada di dalam kehidupan kita. Kuncinya hanya satu. Bangun hubungan yang akurat dengan kerajaan surga. Karena surga itu adalah bagian hidupmu. Sama-sama katakan, surga adalah bagian daripada hidupku. Karena itu, karena saudara adalah anak Allah yang memiliki legalitas, legal formal, karena sudah dimeteraikan. Saudara juga harus memiliki mentalitas anak kerajaan surga. Saudara bukan orang yang cengeng, saudara bukan orang yang takut, saudara bukan orang yang mudah terpengaruh. Tetapi ketika kita semakin banyak membangun hubungan yang akurat dengan kerajaan surga, manusia batiniah kita ini semakin hari semakin dibaharui. Manusia batiniah kita ini semakin hari semakin dikuatkan. Nah, bagaimana caranya supaya kita terus memiliki pola ilahi, pola kerajaan surga? Salah satu caranya adalah bangun kehidupan saudara memiliki hati yang gembira. Sama-sama katakan, bangun kehidupan dengan cara mengkondisikan hatiku selalu bergembira. Karena Alkitab berkata begini, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi obat itu kan untuk orang sakit. Tetapi sadar atau tidak sadar, semua manusia yang sehat pun juga butuh hati yang gembira. Sama-sama katakan, saya, kurang banter, saya butuh hati yang gembira. Nah, ketika saudara terus mengkondisikan hatimu ini, suasana hati, suasana pikiran terus bergembira, itu akan menjadi energi di dalam kehidupan saudara. Jadi bagi orang sehat, hati yang gembira adalah itu energi. Lah saudara semakin membangun hati yang gembira setiap hari, setiap saat,
itu energi saudara itu akan semakin ditambah-tambah. Lah ini akan menjadi namanya imunitas, kekebalan tubuh, kekuatan tubuh. Lah inilah yang akan mampu mengatasi virus kuman. Inilah yang akan bisa mengalahkan roh-roh jahat. Lah itu sumbernya dari roh yang kita bangun dari dalam diri kita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi bagi kita orang percaya yang sehat ini, hati yang gembira adalah sebuah energi. Sama-sama katakan, bagi saya yang sehat, hati yang gembira adalah energi. Nah, jadi semakin kita membangun energi, setiap hari semakin terus ditambah-tambahkan, semakin kuat tenaga kita ini. Karena itu Alkitab berkata sebelum Tuhan Yesus disalibkan, dia berkata, aku tinggalkan damai sejahtera yang daripadaku. Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Sifat dunia ini adalah sementara, hanya tergantung situasi. Tetapi damai sejahtera yang daripada Tuhan sifatnya permanen. Nah, jadi anak-anak Tuhan, anak-anak Kristus, anak-anak Allah, mestinya pola hidupnya adalah penuh sukacita. Itu setiap saat, setiap waktu. Dan itu enggak akan terpengaruh oleh situasi apapun. Karena apa? Karena yang membuat hidup kita penuh dengan damai sejahtera itu bukan dipengaruhi oleh harta benda atau yang lain-lainnya, derajat pangkat, tidak. Itu adalah pengaruh dari dunia. Tetapi kalau damai sejahtera yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus, karena itu damai sejahtera yang sifatnya ilahi, ini benar-benar akan membangun hidup kita ini dari dalam. Sama-sama katakan, damai sejahtera yang ditinggalkan dan diberikan kepada saya sifatnya permanen dan itu dari dalam. Nah, ketika damai sejahtera ini terus kita keluarkan, kita ucapkan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semakin hari saudara semakin perkasa. Dan hari ini saya percaya roh damai sejahtera, roh sukacita sedang melawat saudara, sedang menjaga saudara, sedang membuat saudara semakin kuat, semakin perkasa, semakin kokoh, semakin kuat di dalam kuat kuasanya, sehingga engkau tidak akan pernah takut. Karena kenapa? Karena roh itu adalah penolong, roh itu adalah penghibur, roh itulah yang akan menuntun kita sampai kepada agenda kerajaan surga. Kodrat ilahi itu benar-benar real di dalam kehidupan kita. Nah, kalau dikatakan Tuhan tadi yang mendesain ulang gerejanya pada hari-hari ini, karena Tuhan yang mendesain, Tuhan yang mengawali, Tuhan pula yang akan terus menginspirasi kita, kehidupan kita. Ada ide-ide baru, ada terobosan baru, ada pewahyuan. Karena Tuhan yang mengawali, Tuhan pula yang akan menuntun kehidupan kita. Dia juga yang akan bertanggung jawab. Dia akan mengontrol kehidupan kita. Dia juga yang akan membawa kehidupan kita sampai benar-benar kita cemerlang di hadapannya. Kenapa? Yesus berkata jangan takut. Karena Yesus sudah berkata jangan takut, karena dia yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Dia yang akan menjamin. Kenapa dia menjamin kehidupan kita? Karena kita ini adalah baitnya. Kenapa dia menjamin kehidupan kita? Karena kita ini adalah anaknya. Karena kita ini adalah biji matanya. Dan kita ini adalah baitnya. Maka dia akan terus menjaga kita, akan melindungi kita, akan menjamin bahkan mencukupi semua kebutuhan kita. Karena itu saudara jangan percaya dengan fakta yang mengerikan. Tetapi percayalah pertolongan Tuhan selalu nyata. Bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan, setiap hari selalu ada mujizat. Bahkan di padang gurun pun selalu ada mujizat. Mengapa? Karena Tuhan yang mengawali. Tuhan yang mengawali keluar dari Mesir, dia juga yang harus bertanggung jawab. Apakah tidak ada tantangan? Wih, banyak banget itu saudara. Sejak baru merencanakan saja, itu sudah banyak tantangan, termasuk menghadapi Firaun dan lain sebagainya. Dalam perjalanan pun juga lebih banyak lagi. Tetapi karena dia mengawali, dia yang harus bertanggung jawab. Sampai toh akhirnya biarpun berbagai tantangan, rintangan, pencobaan, ujung-ujungnya sampai kenaan juga. Dengar baik-baik, ini mau saya sampaikan kepada saudara.
Tuhan sedang mendesain ulang gerejanya supaya menjadi gereja ilahi, gereja yang memiliki sifat Allah yang kudus. Dan sekali lagi memang ini sakit saudara, kita dibentuk, kedagingan kita harus dimatikan, tetapi percayalah nanti ujung-ujungnya saudara akan sampai ke tanah samawi di sana, kerajaan surga. Apa yang perlu kita lakukan? Ikuti aja alurnya Tuhan, ikuti aja. Pokoknya kita ini jadi anak Tuhan yang lentur lah. Kalau seandainya Tuhan akan membawa kita masuk ke sungai ilahinya, masuk sungainya Tuhan, ikuti aja arusnya Tuhan. Saudara jangan melawan arusnya Tuhan, ikuti apa yang Tuhan kehendaki. Alkitab berkata hanya orang yang setia sampai akhir yang akan diselamatkan, bukan awal. Artinya apa? Sekalipun ada tantangan, rintangan, pencobaan, tetapi saudara tetap ada di jalur ilahinya Tuhan. Saya percaya Tuhan akan terus menjagai kita, Tuhan akan terus memelihara kita, sampai apa yang dirindukan oleh Tuhan semua akan tercapai, semua akan terwujud, dan itu pasti akan terjadi. Nah, oleh sebab itulah sebabnya firman Tuhan berkata, ayat yang keempat tadi, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Apa tujuannya? Supaya oleh janji itu kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Jadi lewat janji-janji yang sudah Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita, kita boleh mengambil bagian di dalam kodrat ilahi. Sifat Allah, hanya dengan kodrat ilahi inilah kita akan mampu mengalahkan hal-hal yang sifatnya duniawi. Kenapa? Karena duniawi ini akan menyesatkan, yang akan membawa kehidupan manusia akhirnya hidup di dalam neraka. Ngeri sekali. Tetapi ketika kita mengambil kodrat ilahi, janji-janji Tuhan akan tergenapi di dalam kehidupan kita. Saya ulang, asal saudara ikut ambil kodrat ilahi, artinya saudara mau membangun hidup saudara dengan kodrat ilahi, dengan sifat-sifat Allah yang suci, yang kudus ini. Janji Tuhan untuk membawa saudara sampai ke tanah samawi di sana, kerajaan surga, itu pasti akan menjadi nyata. Karena apa? Karena itu sudah jadi bagianmu di sana itu. Dan sebagai tandanya saudara sudah termeteraikan oleh Roh Kudus. Efesus pasal 1 ayat 13, ketika saudara percaya, saudara dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan kemudian ayat 14-nya di sana dikatakan Roh itu menjadi jaminan di dalam kehidupan kita. Jadi saudara, asal saudara tetap ada di dalam pimpinan firman dan Roh, percayalah Tuhan akan membawa kehidupan saudara. Saudara akan memperoleh apa yang sudah Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Di samping di dunia ini, saudara terus dikondisikan hidupmu selalu sehat, tetap segar dan berbuah lebat. Sama-sama katakan, di dunia ini Tuhan selalu mengkondisikan, Tuhan selalu mengkondisikan hidupku selalu sehat, tetap segar dan berbuah. Nah, ketika Tuhan akan terus mengkondisikan hidup kita, itu Tuhan itu gak akan bisa dipengaruhi oleh situasi dunia. Karena dia lebih hebat, dia lebih dahsyat, dia lebih berkuasa. Dunia adalah ada di dalam kedaulatannya, dunia ada di dalam kekuasaannya. Dan Alkitab berkata dunia sudah ditaklukkan, bahkan maut sudah ditelan dalam kemenangan. Nah, ketika saudara ada di dalam kedaulatan Tuhan, bagaimana saudaramu takut, cemas, bimbang, khawatir? Karena saudara sudah ada di dalam naungan ilahi, saudara ada di dalam tudung ilahi. Dengan kata lain, saudara ada di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan, yaitu kerajaan surga. Inilah yang Tuhan mau, karena saudara ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan surga. Nah, mau tidak mau saudara harus mengikuti kultur yang ada di kerajaan surga yang tidak tergoncangkan itu. Apa itu? Harus hidup dalam ilahi, hidup di dalam kebenaran, mau dipimpin oleh firman dan Roh, berjalan di atas kebenaran firman Tuhan,
dan saudara hidup di dalam perjanjian, itulah yang akan membawa saudara memiliki jaminan dan janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita. Semakin hari saudara akan semakin nampak keilahianmu, semakin nampak kodrat ilahi yang sedang Tuhan bangun. Maka dengan demikian engkau akan menjadi orang-orang yang benar-benar mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya. Dan ketika saudara mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya, saudara akan menikmati berkat-berkat mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Amin, saudara-saudara. Janjinya akan segera digenapi. Saya percaya itu dia akan ditunda-tunda lagi. Ini sudah tiba waktunya. Alkitab berkata bahwa kekayaan bangsa-bangsa akan dipindahkan kepadamu. Ini tergantung sejauh mana saudara membangun hubungan yang akurat dengan kerajaan surga. Itulah yang akan menentukan saudara mau diberkati atau tidak. Ketika saudara tetap tinggal di dalam pokok anggur dan saudara sebagai rantingnya, maka kasih dan kuasanya secara alami akan terus dialirkan di dalam kehidupan kita, dan itulah permanen. Yang selalu katakan berkat Tuhan selalu baru setiap pagi, rahmatnya tidak pernah habis-habisnya, pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Hari inilah hari yang paling tepat Tuhan menolong saudara, karena hari ini saudara sedang membutuhkan pertolongannya. Karena itu saudara-saudaraku, datanglah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, percaya Dia adalah Allah yang maha kuasa, Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Dia adalah Allah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi semua kebutuhan kita. Dia Allah Jehovah Rafa, Allah yang memberikan kesehatan, yang menyembuhkan. Nah, ketika kita terus membangun hubungan yang akurat, di samping Allah mencukupi, Allah tetap menjaga kesehatan kita. Tuhan memberkati. Kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa, dan saya percaya dimanapun Anda, saya percaya Tuhan sedang melawat saudara pada saat ini. Saudara sedang menjamah. Apabila di antara saudara yang sakit, pastikan hari ini saudara boleh mendapatkan jaman Tuhan. Apabila ada saudara yang lemah, pastikan hari ini saudara akan mendapatkan kekuatan. Apabila di antara saudara ada rasa takut, dengar baik-baik. Tuhan tidak pernah memberikan roh takut, tetapi roh yang menguatkan. Amen. Ingat, Tuhan yang mengawali. Amen. Tuhan yang akan bertanggung jawab. Tuhan yang akan menuntun kehidupan saudara. Dia akan terus memberi inspirasi, akan memberikan ide-ide, akan memberikan terobosan baru. Karena itu sekali lagi terus bangun hati yang sukacita, hati yang gembira. Itu akan membawa akan membawa hidup saudara semakin kuat. Itu akan menambah kekebalan tubuh kita, semakin hari semakin perkasa. Dan itulah saudara menjadi anak-anak Allah yang perkasa, sekelas Yesus Kristus, yang tidak bisa dipengaruhi oleh situasi apapun, karena roh yang ada pada Yesus sama dengan roh yang ada pada saudara. Kita akan sama-sama berdiri dalam hadiratnya, alami realita hadiratnya, alami realita kerajaannya, kuasa, kebenaran, damai sejahtera, sukacita di dalam Roh Kudus mulai hari ini akan terus dibangun dalam rumah tanggamu. Mulai hari ini Allah sedang mendesain ulang engkau sebagai gerejanya. Saya ulang, Tuhan sedang mendesain ulang engkau sebagai gerejanya. Allah rindu lewat kehidupan saudara memiliki cinta yang berkobar-kobar, cinta yang meluap-luap, cinta yang agresif, yang antusias kepada Yesus. Dan Tuhan akan menyambut cintamu, dan Dia akan memberkati saudara. Kita sama-sama menyanyikan lagu El Shaddai.
Dan kami percaya ketika kami membuka hati kami, Roh Allah sedang terus membentuk kami, mendesain ulang hidup kami, sampai benar-benar kemanusiawian kami, keduniawian kami terkikis habis. Yang muncul adalah manusia roh, bahkan kodrat ilahi semakin nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kehidupan kami. Dan kami mau Roh Kudus terus bersinergi dengan roh kami, berdaulat, berkuasa atas hati pikiran kami, sampai benar-benar hidup kami selaras dengan kehendak Bapa, selaras dengan pikiran Kristus, sampai benar-benar kami menjadi serupa dengan Kristus sebagai anak-anak Allah yang telah termeteraikan oleh Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai hari ini hamba berdoa memberkati seluruh jemaat Tuhan. Bahkan siapapun yang mereka mengikuti ibadah pada saat ini, siapapun mereka yang mendengar firman Tuhan pada saat ini, mereka benar-benar mengalami pola hidup kodrat ilahi sedang dibangun ulang, sedang didesain ulang di dalam kehidupan mereka. Setiap kedagingan, keduniawian mereka semakin hari semakin dikikis habis, semakin hari semakin hilang. Yang muncul adalah kodrat ilahi, sehingga hidup mereka hidup yang terus dipimpin oleh firman dan roh, berjalan di atas kebenaran firman Tuhan. Hidup mereka semakin hari semakin bercahaya seperti terang pada siang hari, sehingga dengan demikian semakin diperkenanan kepada Tuhan. Manusia batiniah, manusia rohaniah mereka semakin hari semakin terpancar, semakin nyata di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka akan menjadi tanda dan alamat bagi dunia ini bahwa mereka adalah anak-anak Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar mereka semakin hari semakin kuat membangun mentalitas sebagai anak-anak kerajaan, sehingga mereka selalu kuat di dalam kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya siapapun yang mendengar firman Tuhan hari ini ada lawatan Tuhan, ada jamahan Tuhan. Bila mana mereka ada yang sakit, hari ini sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah sudah dikuatkan, yang kekurangan diberkati, yang berdosa ditahirkan, yang terbelenggu tertawan dilepaskan, dibebaskan di dalam nama Yesus. Terjadi loh, terjadi atas hidup mereka hari ini. Aku deklarasikan, sekalipun di situasi kondisi yang kurang baik, tetapi kuasa-Mu dinyatakan. Mujizat selalu ada setiap hari, dan Bapakku mencukupi semua kebutuhan keperluan mereka sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, aku deklarasikan tidak ada jemaat yang lemah, tidak ada jemaat yang sakit, tidak ada jemaat yang kekurangan, tidak ada jemaat yang kena virus, tidak ada yang kena kuman. Semua dipelihara dengan sempurna di dalam nama Yesus. Terjadilah, terjadi atas hidup mereka. Termeteraikan di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini masih sakit, mungkin karena virus corona ataupun ada penyakit yang lain, apakah itu demam berdarah atau penyakit yang lain. Kami mohon belas kasihan-Mu turun atas mereka, dan kami percaya kuasa Tuhan dinyatakan. Kuasa darah Yesus menyembuhkan mereka, kuasa bilur Yesus sudah menyembuhkan mereka. Kami berdoa memberkati mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kuatkan, teguhkan mereka, bangun iman mereka Tuhan, bangun mereka supaya mereka cinta kepada Tuhan. Semakin hari semakin nyata. Para dokter dan perawat yang lainnya Tuhan, Engkau berkati mereka, protek mereka dengan darah Yesus, lindungi dengan tudung ilahi, supaya tidak ada virus, kuman, bakteri yang menular kehidupan mereka. Semua ada di dalam pelindungan Tuhan yang sempurna. Memberkati Bapak Presiden beserta jajaran semua lembaga yang ada di Indonesia, semua diberkati, dijaga, dilindungi
mereka diberi ide-ide yang baru, terobosan baru untuk mengentaskan situasi kondisi, termasuk keuangan ekonomi negeri ini akan segera dipulihkan, karena ada banyak orang-orang yang sedang berseru-seru pada Tuhan, ada banyak orang yang mohon pertolongan dan mereka sedang bertobat, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami mohon turunlah belas kasihan-Mu atas negeri kami ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sedang segera dibebaskan dari segala virus corona, segera dibebaskan dari keterpurukannya ekonomi, semua sedang dipulihkan, keuangan dipulihkan, ekonomi dipulihkan, kesehatan dipulihkan, bahkan bencana alam pun juga Tuhan jauhkan, sehingga dengan demikian Indonesia akan menjadi negara yang diberkati oleh Tuhan. Bangsa-bangsa negara-negara lain semua akan tunduk hormat dengan negara Indonesia, karena Indonesia diberkati oleh Tuhan. Amin. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami memberkati bangsa negeri kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa dari kekal sampai kekal. Terpuji nama-Mu Yesus. Sungguh hatiku kami sangat mengucap syukur untuk lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kasih anugerah-Mu senantiasa menyertai kami. Realita hadirat-Mu, realita kerajaan surga selalu ada beserta dengan kami, mulai pada hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan setiap anak-anak-Mu yang mendengar di rumah, semua diberkati rumah tangga mereka. Karena firman-Mu berkata rukun itu indah. Ketika mereka mendengar firman Tuhan bersama-sama dalam satu keluarga, maka saat itu Engkau mengenapi janji firman Tuhan. Engkau memberkati rumah tangga itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur dan sudah berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Sama-sama katakan Yesus dahsyat. Sama-sama katakan Yesus dahsyat. Sama-sama katakan Yesus dahsyat. Sekali lagi sama-sama katakan, saya mau terus dibentuk, bahkan didesain ulang menjadi gereja yang memiliki sifat atau kodrat ilahi. Itu yang Tuhan mau. Saya mau mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita akan berikan persembahan kepada Tuhan, dan sekaligus kita mengakhiri ibadah kita. Saudara-saudara yang ada di rumah, terima kasih Tuhan memberkati Anda dimanapun. Kasih anugerah Tuhan selalu ada di dalam kehidupan saudara. Saya hanya berpesan, senantiasa pesan saya dengan situasi seperti ini: pertama, jangan lengah; yang kedua, jangan lemah; yang ketiga, jangan takut. Tuhan yang mengawali, Tuhan akan yang mengakhiri. Dia yang sudah mati tetapi dia bangkit, dan dia yang megang kunci maut dan kerajaan maut. Kalau Tuhan tidak membuka, maut tidak akan menyentuh saudara. Karena itu sekali lagi 3 hal. Yang pertama, jangan lengah; yang kedua, jangan lemah; yang ketiga, jangan takut. Tuhan yang mengawali, yang akan mengontrol, yang akan menuntun saudara, dan dia pula yang akan bertanggung jawab atas kehidupan saudara. Tuhan memberkati.
mujizat Tuhan, lawatan Tuhan terjadi atas hidup kami. Terima kasih kesembuhan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk pemulihan demi pemulihan yang terus sedang Roh Kudus kerjakan di dalam kehidupan kami. Dan kami terus mau Kau bentuk sampai kami serupa dengan Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima persembahan yang sudah kami persembahkan pada siang hari ini. Kiranya berkenan untuk Engkau terima dan bisa menunjang pelayanan pekerjaan Tuhan. Selanjutnya turunlah berkat-Mu atas mereka, kesehatan mereka, pernikahan, rumah tangga, karir, pendidikan, kuliah, perdagangan, keuangan, ekonomi mereka, pelayanan mereka, masa depan mereka diberkati berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Terjadi atas kehidupan mereka. Sekalipun terjadi sesuatu yang kurang baik di negeri, tetapi kasih anugerah-Mu tidak terbatas, kuasa-Mu tidak terbatas. Maka kami begitu yakin bahwa Tuhan senantiasa memelihara, menjaga kami dan terus mencukupi semua kebutuhan keperluan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terjadi atas kehidupan mereka, memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan sudah melayani pada hari ini, termasuk mereka yang sudah melayani sedemikian rupa bagian multimedia dan semua yang melayani. Diberkati keluarga mereka, orang tua mereka diberi umur panjang, kesehatan, demikian juga karir pekerjaan mereka diberkati berlimpah-limpah. Dan apabila sebentar kami akan mengakhiri ibadah raya pada siang hari ini, kami mohon kasih anugerah-Mu turun atas kami semua, baik mereka yang ada di rumah atau siapapun mereka yang mengikuti ibadah. Hamba berdoa memberkati mereka semua di dalam nama Yesus. Berkat Tuhan selalu baru setiap pagi, rahmat-Mu tidak pernah habis-habisnya, pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya dan indah pada waktunya. Dan kami percaya hari inilah hari yang paling indah, hari yang paling tepat Bapa menolong kami, karena memang hari ini kami sedang membutuhkan pertolongan-Mu. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Di saat kami tidak sanggup lagi, tangan Tuhan sedang bekerja untuk menolong, untuk membuka jalan buat kami. Karena kami percaya ada Tuhan pasti ada jalan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur atas kasih anugerah-Mu, dan turunlah berkat-Mu mulai hari ini sampai selama-lamanya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Sama-sama katakan shalom. Saudara yang di rumah semua diberkati. Siapapun engkau dimanapun diberkati di dalam nama Yesus. Tetap semangat, antusias, agresif, berkobar-kobar. Amin. Yes.
Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.